Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Kang Odoy Channel subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah. Dan berikut saat ini Kang Odoy sedang berada di sebuah desa. Inilah yang dinamakan dengan Desa Picung Pugur, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Di Desa Picung Pugur ini, sahabat, ada setelah Kang Odoy menguak mengenai asal mula sejarah Desa Picung Pugur pada video yang lalu, berikut ini ada beberapa tempat-tempat sejarah yang berada di Desa Picung Pugur. Di antaranya inilah yang dinamakan dengan Sumur Cilampayan. Ya, bagi masyarakat sekitar wilayah Picung Pugur dan mungkin untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya ini sudah tidak asing lagi. Bahkan konon pada malam Jumat Kliwon atau pada hari-hari tertentu di Desa Picung Pugur ini yang dinamakan dengan Sumur Cilampayan ini banyak dikunjungi para peziarah yang berdatangan dari berbagai tempat, khususnya wilayah Jawa Tengah, bahkan ada yang dari Jawa Timur dan lain sebagainya. Dari berbagai tempat inilah berdatangan ke tempat yang dinamakan dengan Sumur Cilampayan. Konon diyakini oleh masyarakat yang mengkeramatkan Sumur Cilampayan ini, dari air Sumur Cilampayan inilah konon katanya bisa berkhasiat untuk yang belum mendapatkan jodoh bisa dapat cepat jodoh, terus buat yang susah mendapatkan pekerjaan konon katanya bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi berbagai macam khasiat konon katanya diyakini air Sumur Cilampayan ini bisa juga untuk mengobati berbagai macam penyakit, wallahu alam. Karena semuanya tidak ada yang bisa berbuat apapun kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk lebih jelasnya lokasi keberadaan Sumur Cilampayan ini, sahabat, kalau sudah sampai ke Balai Desa Picung Pugur ini terus ke arah selatan, nanti dari sekolahan SD Picung Pugur nanti di samping sebelah selatannya masuk ke gang kecil, jalan setapak, nanti turun, dan inilah kita bisa menemukan yang dinamakan dengan Sumur Cilampayan ini, sahabat. Sumur Cilampayan ini setelah Kang Odoy ke sana bersama Kang Udin, ternyata masya Allah airnya begitu bening dan sebuah sumber mata air yang tidak pernah habis konon katanya menurut penduduk setempat. Adapun sejarah asal mula adanya Sumur Cilampayan, oke, kita akan simak saja, nantikan dan jangan skip. Jangan lupa untuk sahabat yang baru gabung silahkan dukung channel Kang Odoy dengan like, comment, subscribe, dan juga pijit lonceng notifikasi agar bisa menyimak video terbaru dari Kang Odoy. Tentunya Kang Odoy Channel menguak mitos, fakta, dan sejarah. Sahabat, alkisah keberadaan Sumur Cilampayan Desa Picung Pugur, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon ini berawal pada masa zamannya Pangeran Walang Sungsang atau Mbah Kuwu. Dahulu Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana atau Mbah Kuwu di dalam masa berdakwah di wilayah Cirebon bagian selatan
Ada seorang pengikut Mbah Kuwu, beliau bernama Ki Buyut Sangla. Konon katanya Ki Buyut Sangla ini berasal dari kerajaan Galuh yang kemudian mengikuti Mbah Kuwu dan menjadi pengikut Mbah Kuwu. Dan pada masa itu Ki Buyut Sangla ini ditugaskan oleh Mbah Kuwu atau Pangeran Cakrabuana untuk berdakwah di wilayah Cirebon bagian selatan, dan tepatnya di sinilah di desa Picung Pugur. Nah, dalam masa dakwahnya Ki Buyut Sangla untuk menarik minat masyarakat untuk memeluk agama Islam, karena pada masa itu di daerah Picung Pugur ini masih banyak orang-orang yang memeluk ajaran-ajaran Hindu dan juga aliran kepercayaan. Maka dari itu Ki Buyut Sangla yang ditugaskan berdakwah di desa Picung Pugur ini awal mula sebelum melakukan dakwah, karena di situ masyarakat yang paling dibutuhkan adalah keberadaan air. Awal mula Ki Buyut Sangla ini adalah mencari sumber mata air, dan ditemukanlah sumber mata air ini di sebelah selatan. Inilah yang dinamakan dengan Sumur Cilampayan. Nah, sumber air sumur ini atau sumber mata air ini ditemukan oleh Ki Buyut Sangla ini untuk menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat pada waktu itu yang berada di desa Picung Pugur. Nah, untuk kemudian disitulah awal mula Ki Buyut Sangla berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam kepada masyarakat di desa Picung Pugur. Ki Buyut Sangla ini semula sebetulnya berasal dari daerah Duku Puntang, karena beliau berdiam di Duku Puntang dan diajak berdakwah oleh Pangeran Cakrabuana di wilayah Picung Pugur. Adapun Ki Buyut Sangla ini mempunyai seorang istri bernama Nyi Ratu Sukesi, sedangkan Nyi Ratu Sukesi sendiri berasal dari Ciamis, dari kerajaan Panjalu. Nah, pernikahan antara Ki Buyut Sangla dengan Nyi Ratu Sukesi ini dikaruniai dua anak, yaitu pertama anak yang laki-laki bernama Jakatirana, terus anak yang kedua yaitu Nyi Mas Ratna Kencana. Seiring berjalannya waktu dari hari ke hari, tahun ke tahun, kemudian disitulah hasil dari dakwahnya Mbah Buyut Sangla atau Ki Buyut Sangla ini berdakwah di desa Picung Pugur. Semakin banyak para pengikut yang mau bersahadat untuk memeluk ajaran agama Islam. Dan untuk berikutnya Ki Buyut Sangla ini kembali dipanggil oleh Mbah Kuwu untuk berdakwah di lain tempat. Dan untuk berikutnya di desa Picung Pugur ini kemudian untuk memelihara air Cilampayan ini ditugaskan kepada anaknya yang bernama Jakatirana dan Nyi Mas Ratna Kencana. Nah, itulah sahabat, jadi yang namanya Sumur Cilampayan ini dahulu dibuat oleh Ki Buyut Sangla, seorang pengikut dari Mbah Kuwu atau Pangeran Cakrabuana. Dan untuk berikutnya yaitu Sumur Cilampayan ini dirawat atau dijaga, dipelihara oleh putra dan putrinya beliau yang bernama Jakatirana dan Nyi Mas Ratna Kencana. Sampai saat ini yang namanya air Sumur Cilampayan ini sahabat, konon menurut masyarakat setempat ini tidak pernah kering dan tidak pernah habis airnya meskipun musim kemarau berkepanjangan. Konon katanya air Sumur Cilampayan ini bisa saja kering apabila masyarakat di desa itu semakin jauh dari Tuhannya. Itulah sahabat ya. Jadi sekilas tentang asal mula sejarah sejarah Sumur Cilampayan yang berada di desa Picung Pugur, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Dan sampai sekarang Napak Tilas ini masih banyak dikunjungi oleh masyarakat yang masih meyakini adanya barokah atau
khasiat manfaat dari air sumur Cilampayan, terutama pada malam Jumat Kliwon sahabat. Konon katanya di sini ramai, banyak orang yang mandi ya. Silahkan sahabat kalau mau berkunjung. Jadi kalau mau ke sumur Cilampayan ini datang saja ke Desa Picung Pugur. Nanti dari Balai Desa Picung Pugur sebelah kanannya kita masuk ke sebelah selatan, terus nanti dari Balai Desa dari sekolahan SD Picung Pugur belok ke kiri. Nanti di sana turun ada sumur yang dinamakan dengan sumur Cilampayan. Inilah sumur Cilampayan sahabat. Ya oke sahabat, mohon maaf apabila penyampaian narasi yang Kang Odo sampaikan ini banyak kekurangan. Kang Odo dapatkan informasi tentang sumur Cilampayan ini dari seorang tokoh masyarakat yang Kang Odo sempat bincang-bincang di masjid yang berada di depan Balai Desa Picung Pugur ya. Masya Allah, Kang Odo lupa menanyakan namanya, tapi sepuh itulah mengatakan bahwa namanya dahulu yang membuat sumur Cilampayan ini adalah Ki Buyut Sangla. Itu sahabat ya, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita berjumpa kembali bersama Kang Odoy Channel, menguak mitos, fakta, dan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.